Sebagai kuasa hukum penggugat dalam kasus di wilayah Kecamatan Kebesar Selatan Barat. Ini dalam agendanya mediasi oleh hakim mediasi ya. Mungkin bisa dijelaskan sejauh mana tatap muka dengan hakim mediasi dalam kasus ini. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin lebih enaknya saya turunkan masker dulu ya biar perbincangannya soalnya bisa nyambung, bisa kedengaran sih. Terkait dengan gugatan kami dalam perkara perbuatan melawan hukum yang hari ini alhamdulillah sudah pada tahapan mediasi yang untuk kedua kali dan nanti akan ditunda lagi pada persidangan berikutnya, sidang mediasi pada berikutnya yaitu tanggal 9 bulan Februari bulan ini 2021. Agenda perdamaian adalah bagaimana kita mencari titik temu, mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan maksud. Sehingga ada beberapa poin yang sudah kami tawarkan dan poin itu mungkin sudah kami serahkan kepada majelis dan itu sangat off the record, tidak mungkin kami harus publikasikan kepada siapapun. Barangkali dari pihak tergugat, baik itu tergugat 1 maupun tergugat 2 dan turut tergugat 1 maupun turut tergugat 2 pun telah menyampaikan poin-poin yang dimaksud kepada pihak hakim mediasi. Ya, moga-moga saja dengan adanya poin-poin yang kami sampaikan ini mendapat titik temu sehingga ada penyelesaian di antara para pihak yang berperkara. Kalaupun tidak mendapat titik temu, maka kita akan menyelesaikan ini melalui proses persidangan perkara di Pengadilan Negeri Kuala. Kuasa hukum mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang gugatan ini secara garis besar. Nah, sebenarnya kalau bicara gugatan ini bahwa ini satu pihak tidak senang dengan pihak yang lain. Itu kan sederhana saja. Pihak yang tidak senang ini, kenapa dia tidak senang? Dia tidak suka dan sebagainya karena memang ada sebuah langkah atau tindakan atau dalam bentuk apalah yang dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan ketidaksenangan dari pihak yang satu, yang dalam hal ini adalah pihak tergugat, di mana pihak tergugat mungkin saja menurut pihak tergugat itu adalah hak tanah mereka, sedangkan dari pihak tergugat tetap berdalil bahwa atau merasa bahwa itu adalah tanah mereka. Sehingga untuk menemukan itu maka didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan nomor perkara registernya nomor 1 tahun 2020 kemarin, sehingga alhamdulillah hari ini baru mulai proses tahapan sidang mediasi. Tapi benar, penggugat mengklaim bahwa tanah miliknya adalah seluruh desa Oho yang ada pada Kecamatan Kebesar Selatan Barat, benar ya? Termasuk sebagian juga Kebesar Selatan, benar ya? Dalam gugatan bicara tentang benar itu kan nanti kita menunggu keputusan Pengadilan Negeri ini. Tetapi kalau berbicara tentang dalil, iya. Dalil ya. Nah, kalau bicara dalil, memang didalilkan oleh pihak penggugat bahwa sebagaimana yang ada di dalam gugatan ini yang sudah kami sampaikan ke pihak Pengadilan Negeri. Berarti bukan objeknya 50/50. Kalau objek perkara tetap 50/50. Tapi tadi begini, di tanah K ini, kalau kita berbicara tentang tanah adat, maka kan kita bicara tidak lain dari tidak jauh daripada bicara tentang silsilah, berbicara tentang sejarah. Kan tidak mungkin seseorang datang beli cuma 50/50. Kan begitu. Jadi kalau bicara tentang 50/50, oleh pihak penggugat menganggap bahwa dalam mendalilkan bagaimana tentang hak kepemilikan 50/50 ini, itu melihat tentang bagaimana proses sejarah sehingga memiliki tanah di situ. Memang secara kebetulan menurut penggugat bahwa 50/50 itu adalah bagian terkecil daripada hak kepemilikan mereka. Tadi dikatakan mengapa sampai mengatakan bahwa melawan perlawanan hukum? Kenapa? Memang kasus ini sudah pernah terjadi, kasus yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, kasus ini. Di dalam, ya memang itu didalilkan seperti itu oleh kami sebagai PH daripada dari pihak penggugat melihat bahwa adanya dugaan perbuatan melawan hukum, ya kami menyampaikan itu kepada pihak pengadilan
Toh nanti dalam keputusan pengadilan itu apakah itu betul-betul memenuhi unsur atau tidak, ya silakan. Yang kami mendalilkannya seperti itu. Bukan berarti itu merupakan sesuatu yang mutlak. Karena kami masih berupaya, berproses. Jadi bukan itu yang harus dilihat. Ya Pak Chen, sebagai kuasa hukum, klien Anda juga tidak hadir 2 kali dalam sidang adat Dewan Adat Kepulauan K yang dilaksanakan di Raskafan. Mungkin bisa disampaikan alasan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, pada prinsipnya klien saya sangat menjunjung tinggi proses adat. Sangat menjunjung tinggi, menghargai proses adat. Hanya saja, secara kebetulan, klien saya sudah mendahului daripada proses persidangan adat. Di mana mendahulunya di sini adalah pihak prinsipal melalui kami telah mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Kepulauan. Dan oleh karena itu, pihak prinsipal lebih memfokuskan diri dalam proses perkara di Pengadilan Negeri. Tidak berarti bahwa kita menyampingkan hukum adat, tidak. Toh kita ini semua anak adat, prinsipal juga anak adat, maka tetap menjunjung tinggi persoalan-persoalan adat. Tetapi bukan berarti bahwa lalu kemudian segala-galanya kita harus menyelesaikan di sana. Karena Pengadilan Negeri pada tingkatan tahapan pertama Pengadilan Negeri, kemudian naik pada Pengadilan Tinggi. Jika memang tidak puas lagi, ya naik lagi pada Mahkamah Agung, dan itu sudah diatur dan dimuat di dalam undang-undang. Kira-kira seperti itu. Oke, terkait dengan kasus ini banyak juga isu-isu yang berkembang yang tidak nyaman kedua belah pihak. Mungkin sebagai kuasa hukum, harapan sehingga mungkin kita menjaga keamanan, ketertiban, terutama di wilayah kedua daerah. Kami sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat adalah karena perkara ini sudah kami serahkan sepenuhnya. Kami sudah berperkara, sudah berproses di Pengadilan Negeri Aktual, maupun dari pihak tergugat pun sudah berproses di Pengadilan Adat, maka berikan kepercayaan sepenuhnya kepada lembaga-lembaga yang sudah diatur oleh undang-undang, terutama di kami di Pengadilan Negeri, sehingga kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan yang ada di daerah ini. Kita sama-sama memberikan kenyamanan kepada semua masyarakat, terutama kepada para pihak, sehingga para pihak berproses dengan baik tanpa ada intervensi, tanpa ada semacam perasaan-perasaan terancam dan sebagainya. Ini bukan berarti bahwa itu semata-mata dari klien saya merasa terancam, ataupun sebaliknya dari pihak tergugat merasa terancam. Tergugat maupun penggugat ini pada dasarnya adalah keluarga. Kalau kemudian karena kita berbicara tentang hak dan kewajiban, maka masing-masing harus memilah dan memilih seperti itu. Tetapi pada prinsipnya semua sangat mendukung untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Barangkali dari saya, harapan saya seperti itu. Terima kasih.